semuanya, saya Maria Sepfurstayeli dari kelas 12 IPS 3, absen 11. Saat ini saya akan berbagi sedikit wawasan mengenai gejala modernisasi pada berbagai bidang di masyarakat. Nah, yang pertama kita masuk dalam pengertiannya. Menurut salah satu ahli, yaitu Srdjono Sukanto, modernisasi adalah perubahan-perubahan dalam masyarakat mengenai perubahan norma sosial, nilai sosial, susunan lembaga yang ada di masyarakat, pola perilaku sosial, dan segala aspek di dalam kehidupan sosial. Lebih sederhananya, modernisasi adalah proses perubahan dari sesuatu yang belum maju ke arah yang lebih maju. Modernisasi juga dimaksudkan untuk memperbaiki dan mencapai suatu bentuk masyarakat yang lebih maju, berkembang, berkualitas, dan sejahtera. Nah, kita sekarang masuk pada gejala modernisasi. Gejala modernisasi juga mempengaruhi di berbagai bidang di lapisan masyarakat. Yang pertama ada bidang budaya, yaitu tergesernya budaya tradisional karena masuknya pengaruh budaya luar, seperti budaya tren-tren K-pop atau western. Lalu di bidang ekonomi, semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat pada barang maupun jasa, sehingga sektor industri kemudian dibangun dalam skala besar untuk memproduksi barang permintaan konsumen. Pada bidang politik, yaitu gejala modernisasi juga dapat dilihat melalui tumbuhnya negara demokrasi serta lahirnya lembaga politik. Selain itu juga diakuinya hak asasi manusia. Selanjutnya yang terakhir pada bidang sosial, yaitu terbentuknya banyak kelompok baru dalam masyarakat. Nah, saya juga akan memberikan beberapa contoh gejala modernisasi di bidang-bidang tersebut. Yang pertama pada bidang budaya, jika kita lihat dari segi bahasa, jika dahulu masyarakat di dalam negeri kebanyakan hanya menguasai dua bahasa, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, kini banyak masyarakat yang mampu menguasai bahasa asing seperti Inggris, Jepang, Mandarin, dan sebagainya. Dan jika pada masyarakat dahulu banyak yang percaya kepada kepercayaan tahayul atau mitos, namun sekarang masyarakat lebih condong pada kerealistisan dan hasil percobaan ilmiah. Selanjutnya di bidang ekonomi, yaitu perkembangan dalam bidang ekonomi juga mempengaruhi, seperti industri atau pabrik yang memproduksi barang kini lebih banyak menggunakan mesin dibandingkan manusia. Selain itu, perubahan sifat masyarakat yang semakin konsumtif membutuhkan banyak barang maupun jasa. Contohnya, jasa ojek online, pijat refleksi, hingga jasa untuk membelanjakan kebutuhannya sehari-hari. Di bidang politik, adanya visi dan misi yang membentuk organisasi internasional dan terdiri dari beberapa negara seperti organisasi PBB, ASEAN, UI, dan lain sebagainya. Juga terjadinya kerjasama bilateral dan multilateral juga merupakan salah satu contoh modernisasi di bidang politik. Nah, yang terakhir ada di bidang sosial, yaitu mudahnya mengakses informasi. Nah, jika dahulu mungkin di zaman orang tua kita atau kakek nenek kita, informasi hanya didapat melalui koran ataupun televisi atau radio. Namun di zaman sekarang, informasi dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Nah, di sisi transportasi, proses distribusi menjadi lebih mudah dengan layanan pengiriman selain kantor pos. Seperti contohnya pengiriman si cepat, CNH, NT yang kita kenal di kehidupan sehari-hari. Pemesanan tiket-tiket transportasi seperti kereta api atau bus menjadi lebih mudah dengan aplikasi ini, karena aksesnya juga dapat kita peroleh melalui smartphone. Nah, seperti itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.